Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Komisi 5 DPR RI mendukung penuh penyelesaian transportasi massal berbasis kereta api atau MRT Jakarta yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi 5 juga mendorong agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengaturan transportasi kereta bawah tanah tersebut. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi DKI Jakarta untuk melihat dari dekat progres pembangunan transportasi massal berbasis kereta api atau MRT Jakarta, jalur bundaran Hotel Indonesia hingga Lebak Bulus. Ditemui saat melakukan peninjauan di lokasi proyek pembangunan MRT Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena mengatakan, dengan dibangun MRT ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta yang sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Michael berharap pada tahun 2019 MRT Jakarta sudah dapat dioperasikan. Michael mendorong agar Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Komisi 5 DPR RI untuk membuat regulasi yang akan mengatur tentang MRT ini agar terjadi perpaduan peraturan dengan moda transportasi lainnya dan diharapkan regulasi ini dapat diselesaikan pada tahun 2018. Dari aspek regulasi, kita akan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membackup dari aspek regulasinya. Kenapa demikian? Supaya terjadi sebuah perpaduan daripada aturan yang mengatur tentang MRT itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat karena 2018 segala hal aturan menyangkut dengan MRT itu akan diatur secara rigid. Senada dengan Michael Watimena, anggota Komisi 5 DPR Nur Hayati mengatakan MRT ini harus benar-benar diatur regulasinya. Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Agraria sudah ada pasal yang mengatur mengenai bawah tanah. Namun Undang-Undang Pertanahan belum mengatur tentang infrastruktur bawah tanah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membuat regulasi yang akan mengatur mengenai pengelolaannya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi di dalam Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Induk Agraria sudah ada mengatur mengenai bawah tanah, tetapi di dalam Undang-Undang Pertanahan belum ada mengatur infrastruktur bawah tanah. Jadi siapa yang mengelola, siapa yang berhak, itu tidak ada. Dan yang kedua nanti kita atur dalam transportasi bawah tanah. Jadi kita harus atur pengelolaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana. Lalu nanti kita juga harus membuat indikator keberhasilan itu apa. Dari Provinsi DKI Jakarta, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang transparan, kredibel, dan berwibawa dan bermartabat, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyerap aspirasi dan masukan dari kalangan akademisi, para pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat di daerah guna memperkuat rencana strategis DPR RI periode 2019-2024. Ditemui usai rapat dengar pendapat Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta sejumlah pakar akademisi di Sumatera Selatan, Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar mengapresiasi semua masukan yang diterima terutama untuk merestorasi kepercayaan masyarakat kepada DPR RI, mengingat beberapa kasus yang menimpa anggota DPR telah memperburuk citra lembaga DPR di mata masyarakat. Dari berbagai masukan yang diterima, Hasrul menjelaskan visi DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern akan diarahkan ke masing-masing individu dewan agar menjadi perwakilan yang berwibawa dan bermartabat. Sementara modern yang diinginkan atau yang dimasukkan DPR itu adalah bagaimana sosok DPR ini menjadi anggota DPR yang betul-betul bisa mengaktualkan dirinya benar-benar menjadi wakil rakyat. Seperti itu.
Anggota BURT DPR RI Irma Suryani menyetujui usulan penggunaan diksi kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam visi dan misi dan rencana strategis DPR RI. Kapasitas kita memiliki sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kerja kita, ya kan. Kemudian kapabilitas kita mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, kemudian terkait dengan akuntabilitas yaitu masalah moral, ya. Bagaimana anggota DPR itu mempunyai moral, mempunyai martabat, mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanatkan rakyat untuk dia. Kori Elisabethi dan Rifki Makdudi TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyambut 1 tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, DPR RI menggelar pameran tentang disabilitas atau Disabilitas Expo untuk mewujudkan peningkatan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, dan sejahtera lahir dan batin. Ditemui usai membuka acara Disabilitas Expo di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyampaikan DPR RI berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas dengan menggagas berbagai kegiatan yang dapat mempromosikan karya dan kreativitas yang dapat dikenal oleh publik. Lebih lanjut, Fadli menegaskan pemerintah harus mampu memberikan fasilitas dan dispensasi kepada para penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan layak. DPR sangat mendukung kegiatan ini sekaligus mempromosikan karya-karya mereka, kemudian pekerjaan, kreativitas, dan bisa kita lihat sendiri ya, banyak dari karya maupun buatan dari kawan-kawan disabilitas ini kualitasnya bagus gitu dan perlu mendapatkan kesempatan. Sementara itu, penyandang disabilitas Kris Suyanto berterima kasih atas kepedulian DPR RI terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi penyandang cacat harus rutin dilakukan agar bakat, minat, dan kemampuan bisa tersalurkan. Kami cukup appreciate tentang kepedulian teman-teman di parlemen terhadap penyandang cacat. Dan menurut saya acara-acara seperti ini harus terus dibangun karena penyandang cacat itu mungkin bukan kurang, tapi justru lebih. Ajib Caniago dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.